Bagaimana kita sampai di sini? Di tahun 2005, penonton video online sangat menyebalkan karena dua alasan. Pertama, sangat sulit untuk mengakses video online pada waktu itu. Kedua, platform streaming video yang tersedia masih sangat buruk. Namun ketiga orang ini memiliki ide revolusioner untuk menciptakan platform sharing video terbaik dan terbesar di dunia. Nyatanya tidak. Mereka memulai YouTube dari website dating online. Ya, dating online. Sebelumnya YouTube bernama Tunin Hookup, sama aja kayak website dating online zaman sekarang, tetapi berbentuk video. Tapi YouTube gagal menjadi website dating online karena tidak ada orang yang mau menggunakan servisnya. Hal itu membuat para founders YouTube mengubah YouTube dari website dating menjadi website sharing video. Tapi perlu diketahui, YouTube bukanlah website sharing video pertama di internet. Ada beberapa website sharing video sebelum YouTube, kayak Serio World, Meta Cafe, Pandora TV, Stupid Video, dan Vimeo. Semua website ini telah ada sebelum YouTube. Jadi apa yang menjadikan YouTube begitu spesial? Semua website tadi memiliki masalah-masalah yang sama. Hal-hal inilah yang menyebabkan mengakses video online sangat sulit pada masa itu. Masalahnya ada pada keterbatasan teknologi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti koneksi internet yang masih sangat lambat, keterbatasan kuota upload, dan masalah kompatibilitas. Di awal tahun 2000-an, internet tidaklah secepat sekarang. Di waktu ini, orang-orang masih berpikir bahwa internet dengan kecepatan 50 KB itu sangat cepat. Ide membuat platform hosting video semacam YouTube masih menjadi ide yang terlalu ambisius pada masa itu. Meskipun dengan hasil yang kurang memuaskan, hal jenius tentang YouTube adalah pengguna dapat mengupload konten mereka sendiri di YouTube. Ini adalah salah satu kelebihan yang mereka miliki. Dan nama domain youtube.com didaftarkan pada 14 Februari 2005. Mereka sangat excited dengan ide baru mereka, bahkan mempertaruhkan pekerjaan utama mereka. Para founders YouTube terdiri dari ex-karyawan PayPal. Posisi mereka di YouTube sesuai dengan posisi mereka sebelumnya di PayPal. Chad Hurley fokus pada aspek desain seperti bagaimana tampilan situs dan pembuatan logo perusahaan. Sementara Karin dan Chen fokus pada coding agar situs berfungsi dengan baik. Setelah beberapa bulan, pada 25 April 2005, situs ini secara resmi memasuki versi beta dengan diuploadnya video pertama yang berjudul Me at the Zoo. Video ini sangat legend sekali di YouTube. Alright, so here we are, one of the elephants. Dan viewersnya sudah mencapai ratusan juta views. Is that they have really long fronts, and that's cool. Flickr untuk video akan menjadi hal yang selalu diucapkan ketika seseorang memperkenalkan YouTube. Di Flickr, Anda bisa mengupload gambar apa aja yang Anda inginkan, dan situs tersebut akan menampungnya agar bisa dilihat oleh siapapun. Dan YouTube menerapkan hal yang sama, tetapi dalam format video. Situs semacam ini pada masa itu tidak membatasi apa yang bisa diupload oleh para user. Hal yang membuat YouTube mampu melampaui para pendahulunya, karena pada saat itu YouTube mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang dan sangat populer, yaitu Adobe Flash Player. Selama Anda memiliki Flash Player terpasang di komputer, Anda tidak hanya bisa menonton video secara online tanpa harus mendownloadnya, tetapi Anda juga bisa mengupload video apapun yang Anda inginkan ke platform dengan jenis file apapun. Hal ini adalah penemuan yang sangat luar biasa pada waktu itu, karena kini siapapun bisa mengupload video ke internet tanpa harus menjadi ahli komputer. Beberapa video paling awal di YouTube berasal dari mahasiswa-mahasiswa di Stanford. Bahkan kepopulerannya dimulai dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai mengetahui tentang YouTube, dan dalam waktu singkat, YouTube sudah memiliki kantor pusat sendiri. Sebuah kantor di atas restoran pizza di San Mateo, California. Situs web tersebut tumbuh pesat dan berkembang dengan cepat. Kepopulerannya bahkan menyebar ke dunia nyata, hingga tampil dalam pemberitaan di media. Pertanyaannya, bagaimana mungkin 3 orang bisa menampung ribuan video tanpa masalah dan secara gratis? Menurut salah satu founders YouTube,
Saat itu, YouTube menggunakan layanan hosting bernama Server Beach, dan tampaknya mereka memiliki kesepakatan khusus dengan pihak Server Beach, di mana mereka mendapatkan bandwidth tak terbatas dengan harga terjangkau. Mereka memanfaatkan hal ini secara maksimal. Namun tentu saja, bahkan tak terbatas pun masih ada batasnya. Dan seiring waktu, mereka akhirnya perlu melakukan perkembangan situs dengan teknologi yang lebih andal. Untuk itu pastinya mereka membutuhkan modal yang lebih banyak. Ketiga pendiri YouTube melakukan langkah berlian untuk mengatasi masalah tersebut. Dan meskipun hal seperti ini tidak jarang pada masa itu, mereka menemukan metode yang cukup efektif untuk mendapatkan modal, yaitu dengan memanfaatkan modal dari para investor. Ketiga pendiri YouTube ini hidup dengan nyaman berkat bekerja di PayPal. Jadi pada awalnya, membiayai biaya penyimpanan untuk situs seperti YouTube dengan dana pribadi bukanlah hal yang sangat sulit. Namun, ketika YouTube mulai bertumbuh pesat, hanya dalam 6 bulan pertama, YouTube tumbuh jauh melampaui ekspektasi mereka. Permintaan bandwidth meningkat drastis. Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak uang adalah dengan memintanya dari orang lain. Alih-alih meminta pelanggan membayar melalui langganan premium, mereka mencari pendanaan ekuitas swasta dari Sequoia Capital. Pada November 2005, sekitar $3,5 juta cukup untuk menjaga mereka tetap bertahan hingga perusahaan lain ikut masuk untuk berinvestasi. Tapi selain yang aku sebutkan tadi, ada satu faktor lain yang bisa dibilang paling penting, namun tidak terlalu diperhatikan, yaitu timing. Meskipun saya bukan orang yang terlalu percaya pada kata keberuntungan, tapi saya percaya pada timing sempurna dari berbagai keadaan, di mana hasilnya bisa menjadi menguntungkan tergantung pada bagaimana subjek bertindak. Dalam buku Outliers, karya Malcolm Gladwell, ia mengemukakan poin yang sangat menarik tentang kesuksesan para miliarder teknologi besar. Apa kesamaan Steve Jobs, Bill Gates, Eric Schmidt, dan Andy Bechtolsheim? Mereka semua lahir pada tahun yang sama, yaitu tahun 1955. Ini mungkin terdengar sepele, tapi fakta bahwa mereka semua berusia 20 tahun pada 1975, artinya mereka pada saat itu adalah orang dewasa yang muda dan sehat, ambisius, dan memiliki semua akses yang dibutuhkan di depan mereka. Dan yang paling penting, saat itu era komputer baru saja dimulai. Gladwell berpendapat bahwa jika Steve Jobs lahir setahun lebih lambat, kemungkinan besar dia tidak akan mendirikan Apple. Tentu saja, ini hanyalah spekulasinya berdasarkan sains. Tapi intinya adalah bahwa faktor lingkungan dan bahkan era di mana kita hidup turut menentukan kesuksesan dalam beberapa hal. Mari kita ambil contoh dari invasi Britania pada tahun 1960-an. Penampilan di Beatles di acara Ed Sullivan terjadi pada momen yang benar-benar tepat. Intinya, setelah momen itu terjadi, jutaan artis Inggris lainnya mengikuti jejak mereka dan juga menjadi sangat populer di Amerika. Jika di Beatles muncul setahun lebih awal atau bahkan lebih lambat, hasilnya bisa saja sangat berbeda. Kita juga bisa mengambil contoh dari ChatGPT. Begitu ChatGPT diluncurkan, ada banyak platform-platform lain yang juga menyediakan teknologi AI, yang dimana sebelumnya bukanlah teknologi yang bisa diakses oleh publik. Pada tahun 2005 bisa dibilang adalah waktu yang sangat sempurna untuk memulai situs web selling video. Itu adalah masa transisi yang memisahkan infrastruktur internet lawas era 90-an dengan era media sosial yang inovatif seperti yang kita kenal sekarang, dan YouTube menjadi jembatannya. Beberapa hal memang ditakdirkan untuk terjadi bersamaan. YouTube naik ke puncak secara drastis. Hanya dalam sebulan kemudian, Dailymotion muncul, dan sejumlah situs serupa lainnya juga akan muncul di internet. Tetapi YouTube telah menjadi semacam pionir untuk semua website tersebut. Dengan sistem operasi yang nyaman untuk streaming video seperti Windows XP yang menguasai pangsa pasar pada tahun 2005, serta smartphone yang mulai populer dan video online menjadi lebih mudah untuk diakses, sehingga menjalankan situs web seperti YouTube tidak lagi sesulit dulu.
Hal-hal inilah yang menjadi pendorong revolusi video online pada saat itu. Meskipun YouTube memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar dan jauh lebih populer, semua situs sharing video ini digunakan untuk hal yang kurang lebih sama, yaitu sebagai tempat penyimpanan video-video digital. Alih-alih menyimpan semuanya di kaset atau DVD yang teronggok di rak, kamu bisa mengaksesnya secara online, kapan saja kamu mau, dan bahkan membagikannya dengan teman-temanmu, dengan usaha minimal dan tanpa perlu mendownload. Namun, seperti kebanyakan hal dalam hidup, semakin mudah sesuatu, semakin banyak waktu yang diberikan kepada orang-orang untuk berkreasi. Jadi orang-orang mulai melakukan berbagai inovasi baru di YouTube. Mereka mulai mengunggah sketsa komedi, cerita fiksi, dan hiburan. Dan pada masa inilah, era konten kreator dimulai. Pada waktu itu, para user awal mulai bekerja sama dalam membuat video, menciptakan komunitas video kolaboratif online pertama di dunia. YouTube mungkin lahir sebagai penyimpanan video online, tapi seiring dengan pertumbuhan YouTube dan basis penggunanya, orang-orang menyadari bahwa itu bukan hanya tempat untuk mengunggah video, tetapi juga untuk terhubung, berbagi cerita, dan membangun komunitas. Disinilah konsep influencer dimulai. Mereka adalah individu yang melalui konten mereka memiliki kekuatan untuk membentuk opini, tren, dan bahkan budaya. Mereka adalah selebriti zaman modern, tetapi dengan gaya yang berbeda. Mereka dapat diakses di mana saja, mudah dipahami, dan interaktif. YouTube menjadi panggung mereka, dan dunia adalah audiens mereka. Banyak sekali influencer legendaris yang lahir di masa ini, sehingga YouTube berkembang menjadi raksasa media sosial di mana konten kreator dan para penonton dapat berinteraksi dengan cara yang tidak pernah mungkin dilakukan melalui media tradisional. YouTube sangat menyadari arah perkembangan tren pada saat itu, sehingga YouTube harus mengubah konsepnya menjadi lebih daripada sekadar penyimpanan video online. Dan ini terlihat dari perubahan desain seperti penataan ulang profil YouTube, dan profil tidak lagi hanya sekadar profil. Mereka menjadi channel, seperti sekarang ini. YouTube tidak hanya mengubah dunia dalam skala hiburan, tetapi juga dalam skala ekonomi. Dengan mengembangkan apa yang awalnya adalah penyimpanan video online, kini dapat mengunggah video apapun yang Anda inginkan, dan seluruh dunia dapat melihatnya. Tentu saja, jutaan seniman dan para pembuat film yang memiliki cita-cita tinggi sekarang dapat membagikan karya mereka ke internet. Dan ketika YouTube memperkenalkan program YouTube Partner pada tahun 2007, para kreator ini kini dapat menghasilkan uang dari YouTube. Platform ini terus bertumbuh sejak saat itu, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengubah passion mereka menjadi pekerjaan. Saya sangat beruntung untuk mengatakan bahwa saya adalah salah satu dari orang-orang itu. Saya dapat menciptakan konten yang dianggap menghibur oleh orang-orang, dan sebagai imbalannya mendapatkan bayaran untuk itu, menjadikannya pekerjaan saya. Video ini menjadi video pertama yang mencapai 1 juta views, dan Evolution of Dance menjadi video pertama yang mencapai 100 juta views di YouTube. Fred menjadi channel pertama yang mencapai 1 juta subscribers. Minecraft mulai booming, konten gaming makin populer, dan YouTube mendapatkan 1 miliar views per hari. YouTube merubah algoritmanya dengan lebih mementingkan watch time, bukan lagi viewers, seperti sebelumnya. Jadi video pendek makin jarang direkomendasikan, di mana sebelumnya banyak sekali video pendek yang viral di YouTube. Para kreator sekarang berlomba-lomba bikin konten kreatif, prank, reaction, dan konten gaming. Pada tahun 2012, MrBeast membuat video pertamanya dengan bermain game Minecraft. Walau waktu itu masih nggak ada yang nonton, tapi siapa yang tahu dia akan jadi YouTuber paling sukses dalam beberapa tahun ke depan. Dan makin banyak kreator YouTube mulai bikin bisnis sampingan, kayak MrBeast Burger. YouTube meluncurkan fitur broadcastnya pada tahun 2011. Awalnya hanya tersedia untuk pengguna tertentu, tapi setelah bertahun-tahun, mereka memperluas akses ke lebih banyak kreator, meningkatkan fitur-fiturnya, seperti streaming di smartphone, live chat, streaming 360 derajat,
serta peningkatan alat analisis untuk para kreator. Pada tahun 2019, mereka menambahkan Super Chat untuk fitur monetisasi, sehingga para kreator mendapatkan sumber penghasilan lain dari donasi para viewers. Pada tahun 2020, popularitas live streaming semakin meningkat, sehingga mendorong YouTube untuk meningkatkan kemampuan servernya. Baru-baru ini, mereka mengintegrasikan direct shopping di websitenya dan menambahkan alat moderasi untuk meningkatkan pengalaman. Saat ini, live streaming YouTube banyak digunakan untuk berbagai konten, termasuk game dan acara atau kompetisi seperti boxing dan olahraga lainnya, sehingga memungkinkan pembuat konten berinteraksi dengan penonton secara real time. Bahkan baru-baru ini, live stream in real life menjadi sangat populer seperti yang dilakukan oleh ISOSpeed. Oh ya, jika kalian ingin tahu gimana ISOSpeed terkenal, klik kartu video di sebelah kanan atas. Mulai tahun 2020, YouTube Shorts diluncurkan sebagai fitur untuk membuat video pendek. Ini respon atas kepopuleran yang diraih oleh TikTok. Pengguna bisa membuat video berdurasi maksimal 60 detik, lengkap dengan alat kreatif seperti musik dan efek. Sejak diluncurkan, Shorts dengan cepat populer, didukung oleh program YouTube Shorts Fund yang mendorong sekaligus mendanai kreator untuk terus membuat konten menarik. Fitur ini terus berkembang, memudahkan pembuatan dan promosi video shorts, sehingga menjadi bagian penting dari YouTube untuk menjangkau lebih banyak penonton. Ketika pandemi melanda, traffic YouTube makin naik karena semua orang diam di rumah. Bahkan YouTube sekarang nggak lagi cuma tempat buat upload atau nonton video aja, tapi bisa juga untuk bangun brand dan bisnis. Pada tahun 2021, YouTube menghilangkan fitur dislike-nya untuk menghindari targeting bullying. Karena pada saat itu, fitur dislike dijadikan semacam kompetisi untuk menargetkan beberapa kreator yang tidak disukai secara pribadi. Dan pada tahun yang sama, MrBeast bikin rekor baru dengan mengunggah video Squid Game in real life. Dan dalam 24 jam, dia dapat 1,4 juta subscriber baru. Dan hingga sekarang, video ini meraih 663 juta viewers. Setelah membahas hingga sejauh ini, kita sudah bisa menarik kesimpulan untuk pertanyaan, kenapa YouTube bisa sebesar ini? Ada beberapa faktor kenapa YouTube bisa meraih kesuksesannya dan menjadi salah satu sosial media paling besar di seluruh dunia. Pertama, YouTube menjadi pionir. Tapi bukannya udah ada beberapa website sharing video sebelum YouTube? Ya, tapi tidak ada yang sehebat YouTube. Website-website tersebut memang datang lebih awal. Tapi YouTube lah yang memulai revolusi sharing video dan nonton video online. Sebelumnya hal seperti ini masih asing bagi orang awam, tapi YouTube lah yang memperkenalkan hal ini kepada dunia. Pioner juga selain berarti pelopor, juga berarti yang berjalan di depan. YouTube berhasil menjadi yang terdepan dari para pendahulunya, dikarenakan fitur yang membuat para usernya nyaman dan lebih memilih YouTube sebagai website hosting video favoritnya. Karena website-website sebelum YouTube sangat tidak nyaman untuk digunakan, dikarenakan hal-hal yang sudah kita sebutkan di awal video. Sama halnya juga dengan TikTok. TikTok bukanlah platform video pendek pertama di dunia, tapi Vine. Yang membuat TikTok lebih sukses dan berumur lebih panjang adalah karena TikTok membuat usernya nyaman dengan banyak fitur yang tidak dimiliki Vine. Vine membatasi para kreatornya hanya dengan durasi 6 detik. Sedangkan TikTok membuat para usernya bebas memilih durasi yang mereka inginkan. Bahkan sekarang TikTok memperbolehkan para kreatornya untuk membuat video panjang. Sedangkan Vine tetap pada pendiriannya dan mempertahankan aturannya yang ketat, menyebabkan minim inovasi. Faktor kedua adalah timing. Kita sudah membahas ini sebelumnya. Perilisan YouTube pada tahun 2005 sangatlah tepat, karena pada tahun itu adalah masa transisi dari internet jadul ke internet modern. Faktor ketiga adalah kolaborasi dengan para kreatornya. Melalui program partnership-nya, YouTube berhasil memotivasi para kreatornya untuk membuat lebih banyak video yang kreatif, sehingga banyak sekali konten kreator yang berlomba-lomba untuk membuat konten yang berkualitas. Faktor keempat ada pada para konten kreatornya sendiri. Jujur saja, saya mengenal YouTube dari para konten kreatornya.
Ketika saat saya berusia 7 tahun, saya tidak pernah mendengar istilah YouTube. Tapi saya menonton video-video YouTube melalui kiriman Bluetooth dari teman-teman. Mulai video pendek Naruto sampai video zombie yang joget Gangnam Style. Video yang berjudul asli The Dancing Dead ini sangat legend sekali pada masanya. Saya menonton video ini melalui HP teman dan kita tertawa bersama ketika menontonnya. Pada masa itu, kita tidak menonton langsung di YouTube, melainkan melalui file yang sudah di-download. Karena saat itu internet masih mahal dan asing bagi kami. Saya tidak tahu bagaimana teman saya mendapatkan video-video itu. Entah website untuk mendownload video YouTube sudah ada atau mereka melakukannya dengan cara lain di warnet. Saya tidak tahu. Tapi seiring waktu saya penasaran dan bertanya kepada seorang teman, "Di mana kamu menonton video seperti ini?" Dia menjawab, "Di YouTube." Saat itu, saya hanya terdiam karena sebelumnya saya belum pernah mendengar nama YouTube sama sekali. Dan secara bersamaan, saya merasa bahwa YouTube adalah sesuatu yang keren. Jadi salah satu faktor besar kesuksesan YouTube adalah para kreatornya. Karena saya sendiri mengenal YouTube melalui video-video para kreator yang saya tonton ketika masih kanak-kanak. Tanpa kreator, YouTube adalah panggung yang kosong. Tanpa YouTube, kreator adalah artis tanpa panggung. Jadi kedua pihak ini saling membutuhkan. Bahkan pada masa awal-awal YouTube berdiri sebagai website dating online, Jawad Karim, salah satu pendiri YouTube, menawarkan pada para wanita uang sebesar $20 untuk mengupload video di websitenya, yang menandakan berapa pentingnya para kreator bagi pertumbuhan awal YouTube. Faktor kelima adalah inovasi. Seperti yang kita bahas di faktor pertama, YouTube berhasil menjadi yang terdepan disebabkan banyaknya inovatif dan fitur-fitur baru yang ditemukannya. Bahkan hingga saat ini, mereka masih terus berinovasi. Tentu dengan tahta yang dimilikinya sekarang, membuat YouTube bisa lebih mudah untuk berinovasi dibandingkan zaman dulu. Itulah pembahasan kita mengenai sejarah YouTube, bagaimana dia bisa sebesar ini. Tentu masih banyak hal yang kita lewatkan, dan saya rasa tidak cukup satu video untuk membahas sejarah besar YouTube. Tapi paling tidak, kita sudah bisa mengambil kesimpulan kenapa YouTube bisa menjadi platform raksasa di zaman modern. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, klik like-nya, sehingga algoritma YouTube akan merekomendasikan video ini. Dan jika kalian memiliki pendapat atau opini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video selanjutnya dari channel ini, klik subscribe untuk update selanjutnya. Dah.